Santa Aulia dengan nomor NIM 230-200-740-62. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik pendidikan karakter pada anak usia dini. Dari topik tersebut dapat diketahui latar belakangnya, yaitu usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan potensi dan kepribadian yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, pengembangan ini dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya yaitu melalui pendidikan karakter. Kegiatan ini tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitif saja, tapi juga moral dan kebudayaan juga. Penerapan pendidikan karakter pada anak dapat dituangkan dalam program pilihan seperti kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab seorang anak sehingga anak tersebut dapat menyongsong kehidupannya di masa depan. Diharapkan dapat membantu para pendidik dalam menerapkan pendidikan karakter. Nah, dari topik di atas dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, pengertian dari karakter, yang kedua, apa itu pendidikan karakter, yang ketiga, apa fungsi pendidikan karakter, dan yang keempat adalah apa tujuan pendidikan karakter itu, dan yang kelima adalah apakah ada hubungan antara pendidikan karakter dengan keberhasilan akademik. Yang keenam, implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini. Dari rumusan masalah terdapat tujuan. Tujuannya ada 6, yaitu yang pertama untuk membiasakan pengertian karakter, yang kedua untuk membiasakan pengertian pendidikan karakter, yang ketiga untuk mengetahui fungsi dari pendidikan karakter, yang keempat adalah untuk menjelaskan tujuan pendidikan karakter, yang kelima untuk memahami dan mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan karakter dengan keberhasilan akademik, dan yang keenam adalah untuk menjelaskan penerapan pendidikan karakter pada anak usia dini. Nah, di sini adalah memasuki sesi materi. Materi yang pertama yaitu pengertian karakter. Pengertian karakter berasal dari bahasa Yunani, di mana karakter yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti karesein. Karesein artinya mengukir. Nah, pendidikan karakter ini diibaratkan mengukir di atas permukaan besi yang padat dan diartikan sebagai pola piaku, di mana dari sinilah pendidikan karakter diartikan sebagai pola piaku atau pola khusus dari seseorang. Karakter adalah sama dengan kepribadian. Doni Kusuma memahami bahwa karakter adalah sama dengan kepribadian, di mana kepribadian adalah sesuatu karakteristik atau ciri khusus dari seseorang yang berasal dari bentukan-bentukan lingkungannya. Dan juga pusat bahasa Debriknas memahami bahwa karakter adalah sifat, jiwa, perilaku, ataupun watak dari seseorang. Karakter lebih bersifat spontanitas, di mana pada saat kita memperlakukan suatu orang atau sikap kita kepada orang tersebut itu sudah melekat di dalam diri kita, tidak perlu dipikirkan lagi, dan itu yang berarti bersifat spontanitas. Ya. Pendidikan karakter. Nah, sebelum kita mengetahui pendidikan karakter itu apa, sebaiknya kita mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi nilai budaya ke dalam diri seseorang, di mana seseorang tersebut akan bisa menjadi yang lebih baik atau bermartabat. Pendidikan bukan hanya sarana pentransferan ilmu pengetahuan saja, tapi juga sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Nah, di sini ada pengertian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemampuan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, di mana pendidikan karakter ini memiliki esensi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral.
tujuan utamanya adalah sebagai pengembangan terhadap individu untuk berperilaku baik. Pendidikan karakter berputar pada 4 hal, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah hati adalah bersikap, berkata, dan juga berperilaku baik. Sedangkan olah pikir adalah cerdas yang akan selalu merasa membutuhkan pengetahuan. Olah rasa adalah memiliki cita-cita, sedangkan olahraga adalah cara kita menjaga kesehatan agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Untuk materi yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan karakter. Aspek yang melibatkan pendidikan karakter adalah pengetahuan atau kognitif, sikap dan perasaan atau afektif, dan tindakan atau aksi. Di mana tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan efektif. Pendidikan karakter yang berjalan dengan sistematik dan berkelanjutan akan membuat seorang anak cerdas emosinya. Nah, kecerdasan emosi ini bisa digunakan sebagai menyongsong masa depan anak agar dapat anak tersebut berani untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Fungsi pendidikan karakter sendiri ada 3, yaitu sebagai pengembangan, perbaikan, dan menarik. Nah, pengembangan adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam melakukan hal-hal yang baik atau berperilaku baik. Nah, untuk yang kedua yaitu perbaikan. Perbaikan di sini untuk memperkuat kiprah pendidikan nasional dalam bertanggung jawab terhadap anak-anak agar anak-anak tersebut bisa lebih bermartabat. Nah, perbaikan juga bisa dibuat agar seseorang itu memperbaiki dari dia berperilaku jelek ke berperilaku yang baik. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyaring, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan bangsa lain yang tidak sesuai dengan kaidah moral yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya terdapat tujuan dari pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan karakter ini dibagi menjadi 2, yaitu bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri yaitu yang pertama adalah mengembangkan potensi nurani sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, anak harus memiliki potensi nurani yang baik, di mana harus ditanamkan sifat kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua ada pengembangan kebiasaan dan perilaku terpuji, di mana seorang anak harus berperilaku yang baik terhadap sesama manusia agar manusia tersebut juga memiliki timbal balik yang sama. Yang ketiga adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, di mana pendidikan karakter juga berpengaruh terhadap pemimpin. Nah, seorang anak bisa memimpin dengan integrasi dan memotivasi orang lain, dan juga bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya adalah bagi orang lain. Yang pertama, membentuk perilaku. Pendidikan karakter bisa mengatasi masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopatan, dan kekerasan. Yang kedua adalah memuliakan dan menghormati orang lain, di mana pendidikan karakter ini bisa membantu seseorang lebih sadar akan kehormatan orang lain. Jadi dari kita sama manusia bisa menghormati satu sama lain. Yang ketiga adalah membangun bangsa yang berakhlak mulia. Tujuan pertama pendidikan karakter adalah membangun bangsa yang berakhlak mulia, bermartabat, dan memiliki individu yang lebih baik. Yang selanjutnya ada hubungan antara pendidikan karakter dengan keberhasilan akademik. Nah, dari sini terdapat faktor yang memenuhi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari diri sendiri. Contohnya adalah rasa percaya diri, kemampuan bergaul, dan kemampuan berkonsentrasi. Di mana rasa percaya diri yang pertama, jika anak memiliki kepercayaan dirinya tinggi, maka anak tersebut cenderung lebih termotivasi terhadap keberhasilan akademik mereka. Biasanya kalau di kelas itu dia itu sering maju, sering menjawab pertanyaan dari guru. Nah, yang kedua, kemampuan bergaul. Kemampuan
bergaul ini juga mempengaruhi keberhasilan akademik seorang anak, karena kemampuan bergaul juga sangat bisa memotivasi anak tersebut untuk bergaul dengan teman-teman yang baik seperti pada saat diskusi di kelas. Nah, kemampuan berkonsentrasi juga sangat mempengaruhi anak yang memiliki pendidikan karakter yang baik biasanya sering berkonsentrasi dengan tinggi. Nah, untuk faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri sendiri, seperti dukungan orang tua dan pergaulan. Dukungan orang tua ini itu jika anak tersebut lahir dalam lingkungan keluarga yang baik, maka dia akan berperilaku baik. Itu pun juga sebaliknya. Pergaulan juga sangat berpengaruh seperti pergaulan teman sekalian. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya adalah implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini itu dapat diterapkan di rumah ataupun di sekolah. Nah, pada saat di rumah yang pertama adalah model perilaku orang tua. Model perilaku orang tua ini sangat berpengaruh karena orang tua menjadi contoh pertama bagi anaknya. Yang kedua, dapat diterapkan pada permainan pendidikan karakter seperti permainan yang mengedepankan konsep berbagi atau bersama. Yang ketiga adalah belajar melalui cerita. Nah, untuk di sekolah adalah ada 4, yaitu model otonom, adalah pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, model integrasi pendidikan karakter dengan satu bidang, yang ketiga model suplemen dilaksanakan di luar jam sekolah, yang keempat model kolaborasi yaitu kolaborasi dari semua model. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pendidikan karakter pada anak usia dini adalah tahap awal yang penting untuk membentuk dasar moral dan etika pada anak-anak. Melalui pendidikan karakter, anak usia dini dapat belajar dengan nilai yang positif. Nah, begitupun yang terakhir adalah saran. Nah, sarannya di sini saya berpesan sejak dini hendaknya ditanamkan pendidikan karakter bukan hanya di sekolah namun juga di rumah dan di kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Selanjutnya, terima kasih, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.